Selamat pagi Pak, nama saya Ruben Maruli Sitorus Pane, kelas 85, nomor absen 32, tes kebugaran jasmani. Hanya boleh diikuti oleh peserta didik yang telah selesai menjalankan tahap penjaringan kesehatan dan dinyatakan oleh dokter tidak mempunyai kontraindikasi untuk dites. Jenis-jenis tes kebugaran: Harvard Step Test, ACSPFT atau Asian Committee on the Standardization of Physical Fitness Test, TKJI atau Tes Kesegaran Jasmani Indonesia. ACSPFT: 1. Lari cepat 50 meter, 2. Lompat jauh tanpa awalan, 3. Bergantung siku tekuk, 4. Lari hilir mudik 4 kali 10 m, 5. Baring duduk 30 detik, 6. Lentuk togok ke muka, 7. Lari jauh jarak 600 meter. TKJI: 1. Lari cepat, 2. Gantung angkat tubuh atau gantung siku tekuk, 3. Baring duduk, 4. Loncat tegak, 5. Lari jarak menengah. Tes kebugaran jasmani. Untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani atau evaluasi, perlu dilakukan pengukuran secara berkala dan berkelanjutan dengan metode yang sama. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. 1. Peserta dalam kondisi yang benar-benar sehat atau pemeriksaan kesehatan dan siap melaksanakan tes. 2. Mengerti dan memahami cara pelaksanaan tes, cukup tidur 7-8 jam, melakukan pemanasan ringan sebelum tes, tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, sudah makan tidak kurang dari 2,5 jam, berpakaian olahraga. Tes dilaksanakan pada pagi hari bila sore hari dilakukan tanpa sinar matahari atau tester dalam kondisi tidak lelah. 9. Tidak merokok, minum minuman beralkohol atau obat-obatan. Pelaksanaan tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI. TKJI dilakukan oleh guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dibantu kader kesehatan remaja atau KKR dan tenaga kesehatan. Dilaksanakan pagi atau sore, tidak di bawah terik matahari. Jangan dilakukan di jalan umum yang ramai. Fasilitas dan peralatan. A. Tempat atau lokasi. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, yaitu halaman dan jalan di kampung di belakang sekolah. B. Stopwatch. Stopwatch sangat penting digunakan untuk mengambil waktu yang dicapai dalam tes. C. Kapur. Kapur digunakan untuk membuat garis start dan finish serta dipergunakan dalam loncat tegak. D. Bendera start. Bendera start digunakan dalam pemberangkatan start lari. E. Peluit. Peluit digunakan untuk mengumpulkan siswa dan member-member aba-aba. F. Nomor dada. Nomor dada digunakan untuk mempermudah petugas mengidentifikasi peserta dalam mencatat hasil tes kesegaran jasmani. G. Roll meter digunakan untuk mengukur lintasan lari. H. Palang tunggal digunakan untuk tes gantung siku tekuk. I. Papan berskala digunakan untuk tes loncat tegak. J. Formulir tes digunakan untuk mencatat hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan tes. Tes kesegaran jasmani Indonesia. 1. Lari cepat, 2. Gantung siku tekuk atau gantung angkat tubuh, 3. Baring duduk, 4. Loncat tegak, 5. Lari jarak sedang. 1. Lari cepat, lari jarak pendek. Untuk mengukur kecepatan, kelompok umur 6-9 tahun, putra 30 meter, putri 30 meter. 10-12 tahun, putra 40 meter, putri 40 meter. 13-15 tahun, putra 50 meter, putri 50 meter. 16-19 tahun, putra 60 meter, putri 60 meter. Alat dan bahan: lintasan lari atau lapangan datar, stopwatch, bendera atau tanda start, peluit, alat tulis. Pemanasan sebelum melakukan tes. 1. Sikap permulaan, peserta berdiri di belakang garis start. 2. Gerak pada aba-aba siap, peserta mengambil sikap start berdiri siap untuk lari. Pada aba-aba peserta lari secepat mungkin menuju garis finish. 3. Lari masih bisa diulang apabila pelari mencuri start, tidak melewati garis finish. Pelari
terganggu dengan pelari yang lain. 4. Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai pelari tepat melintas garis finish. 5. Pencatat hasil. Waktu yang dicatat adalah dalam satuan waktu detik. 2. Gantung angkat tubuh. Gantung siku tekuk. Untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot, lengan, dan bahu. Kelompok umur 13 sampai 19 tahun, gantung angkat tubuh. Kelompok umur 6 sampai 12 tahun, putra. 6 sampai 19 tahun, putri, gantung siku tekuk. Alat atau bahan. 1. Palang tunggal yang dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai tinggi badan. Stopwatch, alat tulis. Sikap permulaan. Peserta berdiri di bawah palang tunggal. Kedua tangan berpegangan pada palang tunggal selebar bahu. Pegangan telapak tangan menghadap ke belakang. Untuk gantung siku tekuk, dengan bantuan tolakan kedua kaki peserta melompat ke atas mencapai sikap bergantung siku tekuk. Dagu berada di atas palang tunggal. Pertahankan sikap tersebut selama mungkin. Untuk gantung angkat tubuh. 1. Mengangkat tubuh dengan membengkokkan kedua lengan hingga dagu menyentuh atau berada di atas palang tunggal. Kemudian kembali ke sikap semula. 2. Angkatan gagal jika peserta melakukan salah satu gerakan, yaitu mengayun dagu tidak menyentuh palang tunggal pada waktu kembali ke sikap semula. Tangan tidak lurus. Gantung angkat tubuh. Pencatat hasil gantung siku tekuk. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh peserta untuk mempertahankan sikap tersebut selama mungkin dalam satuan detik. Gantung angkat tubuh. Gerakan gantung angkat tubuh berulang-ulang selama 60 detik. Baring duduk. Untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut dan otot tubuh bagian atas. Waktu penilaian. Kelompok umur 6 sampai 9 tahun dan 10 sampai 12 tahun 30 detik. Kelompok umur 13 tahun sampai 15 tahun dan 16 tahun sampai 19 tahun 60 detik. Sikap permulaan. Peserta berbaring terlentang di lantai, kedua lutut ditekuk dengan sudut 90 derajat. Kedua tangan di samping kepala menempel pada telinga. Petugas atau peserta lain membantu memegang atau menekan kedua pergelangan kaki agar tidak terangkat. Pada aba-aba, peserta bergerak mengambil sikap duduk sehingga kedua sikunya menyentuh kedua paha yang kemudian kembali ke sikap permulaan. Gerakan dilakukan berulang-ulang dengan cepat tanpa istirahat selama 30 detik atau 60 detik. Gerakan tidak dihitung jika kedua siku tidak sampai menyentuh paha. Mempergunakan sikunya untuk membantu menolak tubuh. Pencatatan hasil. Hasil yang dihitung dan dicatat adalah jumlah gerakan baring duduk yang dilakukan dengan sempurna selama waktu yang telah ditentukan. Loncat gerak. Untuk mengukur tenaga atau kekuatan eksplosif gerak, perpaduan antara kekuatan dan kecepatan. Papan berskala cm, serbuk kapur, alat tulis, jarak antar garis pada skala 1 cm, jarak titik 0 skala ke lantai 150 cm. Loncatan dilakukan 3 kali berturut-turut. Hasil selisih raihan loncatan tertinggi dikurangi raihan tegak atau sikap awal. 1. Terlebih dahulu ujung jari tangan peserta diolesi dengan serbuk kapur. Peserta berdiri tegak dekat dinding, kaki rapat, papan skala berada pada samping kiri atau kanan. Kemudian tangan yang ada dekat di dinding diangkat lurus ke atas telapak tangan. Ditempelkan pada papan berskala sehingga meninggalkan bekas raihan jarinya. Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutut dan kedua lengan diayun ke belakang. Kemudian peserta meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan dengan tangan yang terdekat dengan dinding papan skala sehingga meninggalkan bekas kapur. 4. Ulangi loncatan ini sampai 3 kali berturut-turut. 5. Pencatatan hasil. Raihan tegak dicatat. Kemudian ketiga raihan loncatan dicatat. Raihan loncatan tertinggi dikurangi raihan tegak. Lari jarak sedang atau menengah. Untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran darah, dan pernapasan. Jarak tempuh berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.
Kelompok umur 6-9 tahun, putra 600 meter, putri 600 meter, 10-12 tahun, putra 600 meter, putri 600 meter, 13-15 tahun, putra 1000 meter, putri 800 meter, 16-19 tahun, putra 1200 meter, putri 1000 meter. Penilaian TKJ, penilaian lari cepat. 1 lari cepat 30-40-50 meter, hasil detik, nilai. 2 gantung siku tekuk PR atau LK, gantung angkat tubuh LK atau 60 detik, baring duduk 50 detik, loncat tinggi raihan A, loncatan tertinggi B, selisih BA, lari jarak sedang 800 sampai 1000 meter, total nilai. Terima kasih.